Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiolia Rahman Lubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23-5136007-SP-22236. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Creating Geospatial Information System using Dot Spatial. Konsep Software Development Lifecycle atau SDLC pada pembuatan perangkat lunak standalone. Menurut Ahmad dan kawan-kawan, Software Development Lifecycle atau SDLC merupakan suatu rangkaian proses yang dipilih untuk diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak guna merancang, membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak sehingga mampu menghasilkan sistem yang berkualitas sesuai dengan tujuan perancangan yang telah ditetapkan. Konsep SDLC ini menjadi sangat relevan dalam konteks pembuatan perangkat lunak standalone. Menurut Heriana dan kawan-kawan, perangkat lunak standalone merujuk pada jenis perangkat lunak atau sistem yang dapat berdiri sendiri secara mandiri tanpa memerlukan koneksi ke sistem lain untuk beroperasi, di mana perangkat lunak standalone juga mampu menerima input dari berbagai jenis konektor input, baik jenis analog maupun jenis digital. Tahapan SDLC dimulai dengan perencanaan untuk menetapkan tujuan dan dilanjutkan dengan analisis yang digunakan untuk memahami kebutuhan serta masalah yang perlu diselesaikan. Desain terkait pengembangan rancangan perangkat lunak digambarkan menggunakan kode program yang telah ditetapkan. Pengujian akan dilakukan untuk memastikan kinerja dan keamanan, sementara implementasi melalui instalasi juga direalisasikan guna mencapai tahap pemeliharaan dalam peningkatan fitur. Dot Spatial Library dan pemanfaatannya dalam penyusunan sistem informasi geospasial. Menurut Sidik dan kawan-kawan, Dot Spatial Library merupakan sebuah rangkaian perangkat lunak open source yang tersedia secara bebas dan ditujukan untuk memberikan berbagai macam fungsi atau algoritma yang dapat digunakan dalam pemrosesan serta manipulasi data geospasial maupun analisis pemetaan dalam konteks pengembangan perangkat lunak berbasis .NET. Dot Spatial Library ini dirancang dengan tujuan untuk memudahkan pengembang perangkat lunak dalam mengakses dan memanfaatkan berbagai fitur terkait data geospasial agar lebih efisien dan terintegrasi, terutama dalam penyusunan sistem informasi geografis. Fleksibilitas yang diberikan kepada pengguna berperan untuk membantu dalam modifikasi kode sumber sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi SIG yang dikembangkan. Selain itu, Dot Spatial Library memudahkan proses visualisasi data geospasial dengan cara mengomunikasikan informasi geospasial pada pengguna melalui antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian, fitur atau fasilitas dari sistem informasi geospasial yang telah dibangun. Penerapan visualisasi data geospasial dalam bentuk peta yang ditampilkan setelah melakukan running pada Visual Studio berdasar desain dan source code yang telah dirancang dengan memanfaatkan berbagai fitur pendukung. Fitur ini mencakup zoom in untuk memperbesar, zoom out untuk memperkecil, hingga menjelajahi peta dengan mudah dengan fitur full extend guna mempermudah untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Adanya query juga dapat menambah fungsi untuk mempermudah dalam menganalisis data spasial agar dapat menghasilkan informasi yang lebih kompleks. Pengukuran luar dari suatu wilayah atau poligon yang ditentukan dalam peta, seperti mencari luas lahan pertanian dengan fitur area, serta pengukuran panjang dan lintasan geografis titik awal dan titik akhir dengan fitur length. Logik atau algoritma yang diterapkan pada masing-masing fitur atau fasilitas. Menurut Purnawati dan kawan-kawan, setiap fitur atau fasilitas dalam sistem informasi geografis yang telah dibangun memiliki logik atau algoritma khusus dan sesuai dengan tujuan serta fungsi spesifik dari fitur tersebut, di mana algoritma ini dirancang untuk memastikan keakuratan dan keefisienan fitur dalam memenuhi kebutuhan terkait pengolahan serta analisis data geospasial. Algoritma diterapkan seperti halnya dalam fitur kursor mode yang dapat memilih kursor tertentu, mencakup mode navigasi, hingga mode pengukuran untuk menanggapi input mouse berdasarkan mode yang dipilih pengguna. Menurut Jumadi dan kawan-kawan, fitur measurement yang umumnya digunakan untuk melakukan pengukuran melalui komponen data yang dipilih mencakup length untuk menghitung jarak lintasan dan area untuk menghitung luas wilayah tertentu. Penerapan add point juga berperan dalam menentukan lokasi titik yang akan ditambahkan sebagai objek baru dalam peta dan identify yang akan membantu dalam mengidentifikasi objek terpilih guna menampilkan informasi tambahan atau detail lainnya.
Selanjutnya kita beralih pada project sistem informasi yang terdiri dari 3 form, yaitu form main windows, form pop-up, dan juga form add point. Di mana form main windows sendiri terdiri dari beberapa toolbar seperti file, view, query, edit, report, dan juga help yang memiliki button-button penyusun dengan fungsi masing-masing yang akan saya jelaskan pada shortcut berikut. Dimulai dari import. Import sendiri digunakan untuk mengimpor berbagai modul dari perpustakaan spasial dan Brutal. Dilanjut dengan public class yang digunakan untuk mendefinisikan variabel-variabel publik yang akan ditampilkan atau dimanfaatkan dalam kelas form main Windows. Dilanjut dengan private sub yang berfungsi untuk mendefinisikan event handler untuk event klik pada form main Windows. Kemudian terdapat add layar batas admin yang digunakan untuk memuat layar batas administrasi, simbologi layar batas admin untuk menentukan simbologi pada batas admin sendiri, kemudian add layar jaringan jalan untuk menentukan layar batas jaringan jalan, simbologi layar jaringan jalan untuk menentukan simbologi pada jaringan jalan. Kemudian terdapat add layar fasilitas kesehatan untuk menentukan layar dari fasilitas kesehatan. Dilanjut dengan add layar template. Add layar template ini digunakan untuk menambahkan layar template pada poin dalam peta. Kemudian terdapat load attribute yang digunakan untuk memuat atribut dari layar fasilitas kesehatan ke dalam data grid view. Ya, terus terdapat load data query yang digunakan untuk melakukan query terhadap layar batas administrasi dalam mengisi data pada sebuah combo box, yaitu combo box query kecamatan. Kemudian terdapat private sub map one selection change yang digunakan untuk memeriksa apakah ada objek yang dipilih di layar fasilitas kesehatan. Kemudian terdapat private submap one mouse move yang digunakan untuk mengonversi koordinat pixel mouse menjadi koordinat proyeksi peta dan menampilkannya pada label koordinat X dan Y. Kemudian private submap one mouse up yang digunakan untuk mengaktifkan mode penambahan titik atau poin pada peta jika tombol Krypton Ribbon Group Button Add Point aktif dan kursor mouse berada dalam bentuk silang atau cross kursor. Kemudian terdapat kursor mode. Kursor mode ini terdiri dari Krypton Ribbon Group Button normal mode, zoom in, zoom out, pan, identify, dan juga add point yang digunakan untuk memeriksa status tombol yang diklik untuk mengubah mode fungsi peta sesuai dengan tombol tersebut. Dan semisal tombol zoom in yang dapat digunakan untuk memperbesar tampilan peta, atau zoom out yang digunakan untuk memperkecil tampilan peta, dan lain sebagainya. Kita lanjut untuk shortcut zooming. Zooming ini digunakan untuk mengatur event-event yang terjadi saat pengguna mengklik tombol-tombol untuk melakukan zoom pada peta, di mana setiap event memanggil metode yang sesuai untuk melakukan zoom in, zoom out, zoom to extend, zoom ke tampilan sebelumnya, atau zoom ke tampilan selanjutnya. Kemudian terdapat query. Query ini berfungsi untuk mengatur event-event yang terjadi saat pengguna memilih opsi di combo box untuk melakukan query dari dalam peta. Kemudian terdapat atribut yang digunakan untuk mengatur event-event yang terjadi saat pengguna melakukan interaksi dengan data atribut untuk ditampilkan pada data grid view. Dilanjut dengan pop-up. Pop-up ini terdiri dari show photo dan juga remove selection
yang digunakan untuk menampilkan informasi foto pada form pop-up nantinya. Selanjutnya kita lanjut untuk source code dari pop-up. Dimulai dengan private sub yang terdiri dari pengaturan CMD edit. CMD edit ini digunakan untuk mengedit informasi seperti jenis fasilitas kesehatan dan memilih foto untuk menyimpan perubahan. Dilanjut dengan browse yang digunakan untuk memilih dan menyalin foto ke direktori yang ditentukan dalam aplikasi untuk ditampilkan dalam kotak teks dan layar map. Kemudian terdapat zoom in yang digunakan untuk memperbesar tampilan peta, zoom out untuk memperkecil, dan juga terdapat full extend yang digunakan untuk menyesuaikan tampilan sehingga menampilkan seluruh wilayah yang tersedia. Dilanjut dengan delete yang digunakan untuk menampilkan pesan konfirmasi bahwa data telah dihapus. Kemudian terakhir yaitu cancel yang digunakan untuk menutup form tanpa menyimpan perubahan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu source code dari add point. Source code dari add point ini tidak jauh berbeda dengan source code pada pop-up, di mana yang membedakannya hanya pada bagian CMD save yang berfungsi untuk menambahkan titik baru ke peta dengan koordinat yang telah dimasukkan, dan peta akan diperbarui dengan pesan konfirmasi yang akan ditampilkan. Di sini kita akan coba melakukan running pada program sistem informasi. Nah, sudah dilihat bahwa no error ya teman-teman. Tetapi di sini meskipun nol error dan tidak diketahui kenapa alasan map saya tidak muncul, tetapi dari dapat dilihat atau dapat disimpulkan bahwa di sini button-button memiliki fungsi yang jelas berbeda seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan di sini terdapat drop down list, dan dimana ketika kita klik itu dapat kita pilih kecamatan, desa, dan juga vaskes yang kita inginkan. Tetapi di sini map saya tidak bisa muncul, dan di sini dalam edit terdapat add point, dalam report terdapat export map dan juga export table. Di help sendiri terdapat help dan juga about yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini form pop-up sendiri menampilkan desain yang terdiri dari zoom in, zoom out, pan, full extend. Terus di sini terdapat kode, nama vaskes, jenis vaskes, dan juga dapat memasukkan foto dengan mengklik browse nantinya. Kemudian terdapat menu delete, edit, dan juga cancel. Dilanjut dengan add point yang dapat kita masukkan koordinat X dan Y-nya. Dan selain itu juga dia memiliki atau mengandung kode, nama vaskes, jenis vaskes, dan juga foto sama seperti dengan form pop-up. Tapi di sini dia hanya memiliki button save dan juga cancel. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.